Pagi ini saya sudah ada di Waduk Cirata nih. Biasanya pakai umpan flatter namanya, dia ada baling-baling di depan, makanya berisik sekali kan. Nah, ini kita pakai umpan lumut. Pas. Cari snakehead. Ini besar. Wah, mancing pakai snakehead. Mantap. Mantap. Petualangan kali ini membawa saya menyusuri Jawa Barat. Provinsi yang punya banyak cerita, mulai dari keindahan alam hingga ragam spot mancing yang menantang. Hasil. Tujuan pertama saya adalah Bogor, kota hujan yang ternyata menyimpan kejutan. Katanya di sini ada ikan yang sudah mulai sulit didapatkan, yaitu ikan maser. Nah, sekarang saya masih di Jawa Barat nih. Spotnya Om Sukma, penguasa daerah sini nih. Atamji, luar biasa dia. Tapi kita nggak cuma berdua nih, juga ada Om Gilang sama Om Yoga. Kita mau mancing berempat. Kita naik ke arah hulu. Kita naik ke Atas ya, mudah-mudahan kita dapat banyak. Umpan tiruan saya mainkan pelan-pelan di atas permukaan, persis di pinggir lubuk yang berbatasan langsung dengan arus deras. Dan tiba-tiba, strike! Strike! Om! Tarikannya langsung bikin jantung saya deg-degan. Bukan cuma karena kuat, tapi karena saya tahu ini adalah karakter dari ikan arus deras. Berkali-kali ia menyentak, saya pun terus ikuti ritmenya. Dan akhirnya muncul di permukaan sosok yang kita cari, yaitu maser. Wah, di sini kayaknya Corneo. Tuh. Masih kuat sekali dia. Malah. Tuh. Ini ikan yang hidup di arus deras, di sini arusnya deras sekali tuh. Tadi saya dapat di agak lugu di setelah arus deras. Tuh. Tapi size-nya masih baby. Tapi di sini hulu sungai Ciliwung masih ada masernya, itu menandakan airnya di sini masih relatif bersih. Makanya ikan ini masih bisa hidup. Kecingan strike back, mantap. Hari ini saya pakai umpan Mino yang deep ya. Ini ukuran 3,5 cm dengan kail nomor 4 atau 5. Kita coba lempar-lempar di sini. Baru beberapa kali lempar, Mino Mungil Sukma langsung disambar. Strike! Oke, strike. Strike nih. Walaupun ukuran ikannya tak terlalu besar, tapi tarikannya tetap bikin joran melengkung. Setiap gerakan ikan langsung terasa sampai ke tangannya. Tapi tak butuh waktu lama, seekor maser kembali berhasil naik ke permukaan. Strike Pick Mania, coba perhatikan dekat mulutnya. Ada sepasang sungut kecil yang nempel. Fungsinya sebagai sensor peraba untuk mendeteksi makanan di sungai yang gelap dan berarus deras. Maser lagi. Rata-rata size-nya emang segini kalau di sini, Iya. Makanya umpannya tuh kecil-kecil pakainya. Ini saya samain sama umpannya Om Sukma nih, warnanya sama, Sama. ukurannya juga sama. Ini sisiknya Ini kayaknya nabrak batu deh, Om. gitu ya, nyangkut ya? Ya, kesangkut-sangkut ya. Kasihan. Belum puas dengan satu ekor, saya coba lempar lagi di spot yang sama potensialnya. Tak membutuhkan waktu lama. Strike! Rasanya beda dari yang tadi. Ada sensasi hentakan yang lebih tegas. Seolah ikan ini punya gaya bertarung sendiri. Perlahan ikan mulai lelah. Namun saat ikan naik ke atas, saya langsung sadar. Ini adalah ikan yang berbeda dari maser saya sebelumnya. Warna keemasan kemerahan yang kelihatan di sisiknya ini ternyata bukan cuma soal gaya. Pigmen inilah yang membuat Torsoros sering dijuluki Java Salmon. Bukan cuma karena warnanya, tapi juga karena dagingnya yang dianggap setara ikan salmon.
Nah kalau ini Tortabra atau Torsoro atau Torneo ini? Ini Torsoro kalau di Bogor, Bang. Oh ini Torsoro ya? Iya. kalau di Bogor. Karena dia ini agak kemerahan gitu ya. Betul. Tapi kalau Torsoro itu bisa besar. Torsoro dia paling besarnya ya nggak seberapa besar kayak yang di Sumatera ya. Nggak sampai segitu, Banyak Bang. nih, paling Nggak 5 sampai. kiloan gitu ya. Ya. Tapi lumayan nih tarikannya. Giliran Gilang yang mencoba peruntungan di spot yang sama. Kata Om Sukma, Maser suka bergerombol. Harusnya masih ada teman-temannya di sekitar sini. Dan terbukti, strike! Gerakannya gesit, sempat berputar-putar mencari celah untuk kabur. Tapi Gilang sigap menjaga arah tarikan, tidak membiarkan senar kendur barang sedikit pun. Ikan pun menyerah dan muncul di permukaan. Di usia muda, Maser memang cenderung hidup berkelompok di satu titik untuk mencari makan dan menghindari predator. Seiring bertambah besar dan dewasa, mereka mulai menyebar dan lebih teritorial sendiri-sendiri. Nih. Masernya Mas Gilang. Sama ukurannya Mas. Iya. Kurang sama nih. Beneran ikan koloni nih Maser. Kita ngelempar di satu titik bisa dapat barengan kita dua ya. Banyak, iya, banyak temennya. Ukurannya juga sama nih tuh. Cantik sekali warnanya. Ini masih anak-anak remajanya kali, Bang. Iya, ini size sekitaran 25-30 cm paling. Iya. Setelah puas menyusuri sungai sampai ke hulu, tenaga saya rasanya sudah mulai terkuras habis. Ikan hasil mancing kita tadi sepertinya enak kalau kita olah. Ini kebetulan Kang Sukma nih, dia ahlinya bikin sambal. Sambal apa namanya nih? Kita buat sambal hijau. Sambal hijau pakai ikan maser. Nah, ini kan masernya kan agak lumayan besar ya buat penggorengannya. Jadi saya mau potong dua dulu sambil Kang Sukma nyiapin sambal hijaunya. Sebelum digoreng, maser saya marinasi terlebih dahulu supaya amisnya hilang dan rasanya lebih segar. Sebelum bumbu dihaluskan, Sukma meminta saya untuk menggoreng sedikit bumbunya supaya tidak beraroma langu dan wanginya lebih keluar. Saat menggoreng ikan, saya sengaja menggunakan margarin supaya rasa dagingnya menjadi gurih dan ada manis-manisnya karena masih fresh. Tidak butuh waktu lama, maser sambal hijau pun siap disantap. Enak nih. Udah mateng nih. Nah, ini dua orang giliran udah mateng, terima beres mereka. Terima kasih. Cobain dong. Waduh, kopot. Manis sendiri. Ayo, cobain. Malanya nih. Mantap. Sebagai ikan air tawar yang hidup di arus deras dan perairan bersih, daging maser dikenal padat dan kaya protein, mirip dengan karakteristik umum ikan-ikan yang hidup di sungai pegunungan. Dari Bogor, petualangan saya berlanjut menuju Waduk Cirata. Saya akan berburu predator terbesar di Waduk Cirata, yaitu ikan toman. Nah, pagi ini saya sudah ada di Waduk Cirata nih. Salah satu waduk di Jawa Barat yang belum pernah saya datangin. Jadi sekarang saya mau hilangin rasa penasaran, dianterin sama Bang Rizky nih, sama Kang Denny juga di perahu sebelah. Katanya nih Bang Rizky punya spot toman simpanan di sini. Isinya gede-gede. Mancing mana strike back? Mantap. Lemparan demi lemparan terus saya arahkan ke sisi keramba. Sesaat setelah umpan melewati celahnya, permukaan air mendadak pecah. Strike! Strike! Tarikannya langsung terasa berat. Saya pun harus segera menahan lajunya. Kalau terlambat sedikit saja, ikan bisa nyangkut sehingga sulit dikeluarkan. Namun perlahan saya berhasil mengendalikannya. Ya, seekor toman cukup besar akhirnya saya taklukkan. Nah, Bang Kang, ini saya pakai umpan flatter namanya. Dia ada baling-baling di depan, makanya berisik sekali kan. Mantap. Toman Waduk Cirata. Giant snakehead. Ini snakehead terbesar. Ini masih kecil. Wah, muntah dia.
Ini masih kecil tapi ukurannya. Ya paling 4 kiloan kayaknya, 3-4 kiloan. Itu mulutnya lihat, gigi ini tajam sekali. Jadi kalau kegigit sama giginya bisa putus jari nih. Kalau berdarah udah pasti. Denny pun mengincar target Toman, sang predator air tawar yang terkenal agresif. Umpan dilempar tepat di sekitar area keramba, tempat yang dipercaya jadi sarang para predator. Strike! Baru saja disambar, ikan langsung melesat kabur ke bawah keramba. Tarik-menarik terjadi cukup sengit, dan sesekali ikan melawan dengan hentakan keras. Perlahan ikan berhasil dijauhkan dari keramba dan dibawa ke permukaan. Tadi strike-nya langsung masuk ke bawah keramba. Jadi di habitat itu rata-rata di bawah keramba. Karena kan posisi banyak makanan ya, banyak umpan, banyak ikan. Jadi dia standby-nya di bawah keramba, kebanyakan seperti itu. Jadi seperti rumpon lah. Mancing mania strike back. Mantap. Lagi asik-asiknya melempar umpan dekat keramba, tiba-tiba saya ditegur oleh pemiliknya. Oh bisa mancingnya jangan di sini. Maaf Ini Pak, saya lagi marah. maaf nggak tahu. Kalau bisa di pinggiran sana tuh, dan saya stres nanti. Ya maaf Pak, maaf. Oh, nggak boleh mancing di sini, Kang. Ya kalau bisa di sini, dan saya stres nanti. Oh ya, maaf. Di pinggir saja di pinggir ya. Ya. Oh, iya, Kang. Maaf lah, Kang. Ya. Punten, maaf, Kang. Ya namanya juga numpang di wilayah orang, mau tidak mau saya harus mengalah dan cari spot lain. Toman memang sering bersembunyi di sekitaran keramba strikeback mania. Fenomena ini dalam dunia perikanan dikenal sebagai efek rumpon, di mana struktur apapun di air, entah alami atau buatan, bisa memicu terbentuknya rantai makanan mini di sekitarnya. Di lokasi lain, umpan sleter terus saya mainkan di permukaan air. Strike! Tarikannya terasa berat dan keras di awal. Saya coba imbangi dengan menjaga tension senar. Beberapa kali ikan berusaha kabur ke arah keramba, tapi saya tahan posisinya. Ikan mulai kehilangan tenaga dan muncul di permukaan. Ukurannya lebih besar. Udah ada hijau-hijaunya dikit nih. Biasa kalau udah hijau-hijau itu dia katanya mau kawin katanya, lagi birahi. 3 kiloan juga kayaknya. Ini biasanya saya dapat ikan ini kalau mancing di Kalimantan atau di Riau. Tapi ini di waduk-waduk Jawa Barat sekarang ikan ini udah banyak, ada yang ngelepasin kayaknya. Kita cari lagi, mudah-mudahan ada sambaran lagi. Mantap. Wah, mancing mania strike back. Mantap. Hamparan eceng gondok yang menutupi permukaan waduk ternyata bukan cuma jadi pemandangan. Tapi ini adalah spot potensial yang tidak boleh dilewatkan. Umpan soft frog pun disiapkan. Dan strike! Sambarannya cepat dan tiba-tiba. Khas predator penyergap. Denny langsung sigap mengangkat joran, menghindari ikan masuk lebih dalam ke rimbunan eceng gondok. Ternyata seekor gabus berukuran mungil yang berhasil dia dapatkan. Ikan gabus punya organ pernapasan tambahan yang disebut labirin, sehingga ia bisa mengambil oksigen langsung dari udara. Berkat kemampuan ini, gabus sanggup bertahan hidup di perairan dengan kadar oksigen rendah. Umpan terus saya mainkan di sekitar area keramba. Baru beberapa kali ditarik, umpan langsung disambar tanpa ampun. Strike! Gagang joran saya langsung bergetar hebat. Sensasi berat itu langsung menjalar. Tanda kalau yang nyangkut bukanlah ikan sembarangan. Sedikit demi sedikit, perlawanannya mulai melemah. Seekor toman berhasil saya amankan ke atas kapal. Kang Rizky, ini dong mancing. Ya. Masa dari tadi ngelempar-lempar nggak ada yang nyambar? Sabar. Dia ini predator yang makan segalanya. Dia makan ikan, kodok, ular, tikus malah. Apalagi ya?
bebek juga dia makan. Pokoknya apa aja yang bergerak di permukaan asal bisa masuk ke mulutnya bakal dia makan. Macam mana strike back? Mantap.